Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan, kita Yesus Kristus, atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat, Minggu 23 Agustus tahun 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga Jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah yang saat ini bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga Jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 23 Agustus sampai 29 Agustus tahun 2020. Dan ulang tahun pernikahan bulan Agustus tahun 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga Jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja, karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jam kerja Sekretariat BPH Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengalami perubahan, yaitu kembali menjadi hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Dan apabila ada hal-hal penting yang berkaitan dengan pelayanan, dapat menghubungi langsung pengurus BPH melalui WA, SMS, atau telepon. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga Jemaat dapat disampaikan ke kantor Majelis GKE Pangarinah setiap hari kerja, jam kerja, Selasa sampai dengan Sabtu pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Barat. Atau disetor melalui bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah, nomor rekening 102 02 02 02 8823. Bukti store transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah,
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat, fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STHMM dengan tema Siapakah Aku Menurutmu? Salam, jemaat yang terkasih, berbahagialah kita sebagai umat yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan Yesus sebagai pemilik kehidupan ini. Pengenalan akan diri Yesus yang sebenarnya hanya akan kita dapatkan ketika kita selalu mendekatkan diri kita kepadanya, melaksanakan apa yang menjadi ketetapannya, dan selalu berserah hanya kepadanya. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita naikkan pujian kita kepada Allah dari NKB nomor 1, bait 1 dan bait yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Pada bait ketiga, jemaat saya undang untuk berdiri. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang penuh kasih dan juga rahmat, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan atas kami semua. Ya Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat datang ke hadirat-Mu, bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kami. Namun ya Bapa, kiranya terlebih dulu Engkau melayakkan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami sadar bahwa tidak ada Allah lain seperti Engkau yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Engkau selalu mengasihi kami meskipun kami telah berdosa di hadapan-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun dosa terus membelenggu kami untuk melakukan perbuatan dosa. Namun, di tengah kehidupan kami yang penuh dengan dosa, Engkau justru memberikan kesempatan kepada kami untuk datang dan bertobat. Engkau tidak menolak kami ketika kami datang ke hadapan-Mu. Kami selalu melakukan perbuatan yang menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampuni kami ya Bapa, karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakkanlah dan ubahlah hidup kami ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Dengarlah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita membaca firman Allah yang tertulis dalam Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai dengan Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10 dengan perikop orang Israel ditindas di Mesir dan Musa lahir dan diselamatkan. Ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka. Dengan kerja paksa, mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Piton dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja.
dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan-perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir pada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarlah mereka hidup." Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?"
Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Aku jadi baru, Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku. Aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Shalom. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan sehat selalu. Pada hari ini dalam ibadah kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang pemilik dan sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pada hari yang indah ini, kami sujud menyembah di hadapan-Mu. Kami mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau boleh menuntun kami, jikalau sejenak kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada sabda firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai yang ke-20 akan menjadi dasar perenungan firman bagi kita pada hari Minggu ini. Di bawah judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia
atau salah seorang dari para nabi?" Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah, siapakah aku menurutmu? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya karena intensitas pertemuan, karena komunikasi, karena pergaulan yang cukup lama dalam intensitas waktu kita dengan seseorang, kita akan mengenal siapa dia, bagaimana perangainya, bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adalah seorang murid yang bernama Petrus. Dia adalah salah satu dari beberapa orang murid Yesus yang sehari-harinya mereka bergaul, yang sehari-harinya mereka ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus memberikan pengajaran, menyampaikan nasihat. Bagaimana Yesus juga melakukan berbagai macam mujizat di tengah-tengah kehidupan umat pada saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah benar-benar karena kuasa Tuhan Allah atasnya. Ia tergerak oleh belas kasihan-Nya untuk menyatakan kesembuhan, untuk memberikan pemulihan, untuk menyelesaikan setiap masalah dan penderitaan yang dialami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam satu perjumpaan, dalam satu percakapan dengan murid-murid Yesus kala itu, seperti yang tertulis di dalam teks firman Tuhan bagi kita pada kesempatan hari ini. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak pendapat, ada banyak pemikiran, ada banyak hal yang disampaikan tentang siapakah Yesus. Ada yang mengatakan apakah ia Elia, apakah ia Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Dan Petrus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjawab dalam ayat yang ke-16, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Mesias, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, artinya yang diurapi oleh Tuhan. Yesus disebut karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Petrus dalam pengakuan imannya ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku menurutmu?" Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya? "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, dalam sejarah perjalanan kehidupan Petrus, memang ia sempat menyangkal tentang Yesus ketika Yesus disalibkan. Ya, ia takut. Dan benar apa yang dikatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali ia sudah mengingkari bahwa ia adalah bagian daripada murid-murid yang sehari-harinya dekat bersama-sama dengan Yesus. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita juga melihat dalam sejarah perjalanan selanjutnya dalam pekabaran Injil, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, kita ingat dalam catatan Alkitab, dalam Kisah Para Rasul, bagaimana Petrus ketika ia berkhotbah, ada beribu-ribu orang yang kemudian menjadi pengikut Kristus, dan itulah yang menjadi cikal bakal gereja mula-mula. Sehingga sangat betul ya dan amin seperti apa yang disebutkan oleh Yesus dalam ayat yang ke-18 ini. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Inilah cikal bakal. Begitu banyak orang yang kemudian mendengar kabar sukacita, keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah Mesias, Sang Pembebas. Pembebas apa Bapak Ibu Saudara? Pembebas umat manusia dari belenggu dosa. Sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga apa yang disebutkan dalam pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, ini benar-benar sungguh terjadi. Kita juga melihat dalam catatan sejarah Alkitab bahwa Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan Allah sebagai Sang Pembebas, sebagai Sang Juru Selamat, memang tidak diterima, tidak hanya karena Yesus terlahir dari keluarga yang menurut mereka tidak mungkin bahwa ia adalah Mesias. Dia bukan sosok pembesar dan penguasa. Dia bukan sosok raja yang sekiranya sanggup untuk menolong mereka, yang memberikan kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan umat manusia dan dunia ini. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, karena ketegaran hati orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menerima kebenaran firman bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Bahkan ia disalibkan. Tetapi ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh Yesus untuk keselamatan umat manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Siapakah aku menurutmu? Siapakah Yesus menurut saudara? Kita hanya akan dapat memahami, mengenal siapa Yesus dalam kehidupan kita ketika kita memiliki iman. Iman yang mengenal dan mengandalkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Dari mana kita bisa mengenal Yesus? Dari firman-Nya. Dari mana kita bisa mengandalkan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau dalam perjalanan kehidupan kita, kita hanya menggunakan kekuatan dan mengandalkan diri kita dalam berbagai macam tantangan dan perjuangan kehidupan ini. Keakuan kita akan membuat kita tidak mengenal dengan sungguh siapakah Yesus yang jauh lebih berkuasa dari daya manusia manapun di tengah-tengah kehidupan ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah aku menurutmu? Siapakah Yesus menurut saudara? Tentu dalam pengalaman kehidupan kita, setiap kita yang mengikut Kristus, setiap kita yang percaya pada kuasa dan kendali Kristus di tengah-tengah kehidupan ini, pasti pernah mengalami bahwa Yesus sungguh adalah Tuhan yang Maha Kasih, bahwa Yesus adalah penolong yang setia, bahwa Yesus adalah sahabat yang sejati di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Yesus adalah sumber segala sesuatu yang kita harapkan di tengah-tengah perjuangan kita dalam kita menapaki dan menjalani kehidupan ini. Yesus Maha Kasih, Ia selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia selalu melindungi kita. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, sungguh kita percaya, walaupun pandemi ini belum berakhir, tapi kita dapat merasakan, kita boleh ada sebagaimana kita ada ini. Kalau bukan karena Yesus yang menopang kita, kalau bukan karena Yesus yang merangkul kita, mungkin kita akan menjadi lemah dan tak berdaya. Ia ada bersama-sama dengan kita, memeluk kita, merangkul kita, menghibur kita, menguatkan kita. Ialah Sang Mesias yang diurapi Juru Selamat dunia. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir menjadi Mesias, Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sempurna, lawatan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati menyertai kehidupan kami, hari tiap hari, bahkan hari ini dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami terus menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa dan kendali Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami hari tiap hari. Berkati jemaat-Mu, jemaat GKE Pangarina. Berkati keluarga-keluarga Kristen. Biarlah kami senantiasa hidup dalam damai dan sejahtera. Usaha dan pekerjaan kami diberkati. Biarlah setiap gumul juang kami ada dalam sepengetahuan Tuhan. Tuhan menjadi penolong dan pelindung dalam hidup ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, kami juga mau menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, bahkan mereka yang telah lanjut usia. Biarlah ya Tuhan Engkau hadir dan melawat mereka, memberikan penghiburan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Kami serahkan juga keberadaan GKE Pangarina. Biarlah selalu menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Dan melewati GKE Pangarina nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ya Bapa. Para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Secara khusus Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Palangkaraya. Tuhan berkatilah. Biar berkat-berkat-Mu dicurahkan atas bangsa, provinsi, dan kota kami. Kami juga doakan janda duda, yatim piatu, anak terlantar. Biar Engkau boleh melawat, memberkati, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan hanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa kami telah berdoa, yaitu dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus adalah sobat yang setia. Tak akan pernah hidup kita berkekurangan ketika menyandarkan harapan dan hidup kita hanya kepadanya. Ada kesempatan bagi kita bersama dengan keluarga kita untuk menyerahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor BPH, atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening yang telah ditetapkan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat dalam Mazmur 52 ayat yang ke-11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Sebelumnya mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Yang ada pada kami dari pemberian-Mu, kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memilih tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih, sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman, sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan kidung pujian dengan judul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan
Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hati saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu